Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Silence. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini berlatar di Amerika distopian, di mana pandemi mematikan telah menyebar ke beberapa negara bagian utara. Yang aneh dari pandemi ini adalah siapapun yang berbicara akan mati. Sebuah laporan berita menampilkan gambar yang gamblang dari beberapa orang yang menjadi korban pandemi. Di video lain, seorang wanita yang ketakutan terlihat merekam dirinya sendiri saat berada di dalam mobil. Mulut putrinya telah dilakban agar dia tidak berteriak, dan wanita itu sedang memegang tanda bertuliskan "Jangan berisik". Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat sambil menyarankan semua orang untuk tetap di dalam rumah dan mematikan ponsel mereka. Setelah itu, adegan selanjutnya kembali ke waktu di mana semuanya dimulai. Sekelompok arkeolog sedang menggali sebuah gua yang belum dipetakan di daerah Pennsylvania. Mereka kemudian menemukan ruang gelap yang besar yang belum pernah terlihat sebelumnya dan mulai merayakannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalamnya, dan para peneliti diserang oleh makhluk tak dikenal yang langsung membunuh mereka dan terbang keluar dari dalam gua. Film kemudian beralih ke sekolah menengah di daerah Montclair, New Jersey. Seorang remaja tunarungu bernama Ellie Andrews sedang menunggu bus saat menyadari bahwa sekelompok orang mengejeknya karena tuli. Dia mengabaikan mereka dan memutuskan untuk berjalan pulang. Diceritakan bahwa Ellie kehilangan kemampuan pendengarannya dalam sebuah kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Dia juga kehilangan kakek neneknya dalam kecelakaan itu. Dia kini berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa isyarat. Saat dirinya tengah berjalan, seorang pria bernama Rob muncul dan menawarkan bantuan untuk mengantarnya pulang. Mereka berdua memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Di tempat kerja, ayah Ellie, Hugh, mendapat telepon dari istrinya, Kelly, yang memberitahu dia bahwa putri mereka dibully lagi di sekolah. Hal ini membuatnya kesal, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ellie tinggal bersama orang tuanya, saudara laki-lakinya bernama Jude dan nenek dari ibunya yang sedang sakit parah bernama Lynn. Keluarga Andrew juga memiliki anjing peliharaan bernama Otis. Lalu adegan berpindah ke malam hari saat Kelly membangunkan Ellie dan memintanya untuk turun. Dia memperhatikan bahwa seluruh keluarganya ada di ruang tamu, terpaku pada TV dan terlihat khawatir. TV melaporkan bahwa beberapa kota di Amerika sedang diserang oleh spesies makhluk yang juga disebut sebagai Vess. Mereka dikabarkan terlepas ke umum setelah beberapa peneliti terkena ledakan reruntuhan batu kuno yang tertutup selama jutaan tahun. Makhluk itu dikatakan dapat membunuh manusia dalam hitungan detik dan menggunakan suara untuk menemukan mangsanya. Saat semua orang menonton berita dengan penuh kengerian, Ellie menyarankan agar mereka pergi ke pedesaan karena menurutnya akan lebih tenang dan aman di sana. Hugh setuju dengan rencana ini dan semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Salah satu teman Hugh, Glenn, juga ikut bergabung dengan mereka dan bersama-sama mereka kemudian berangkat ke pedesaan. Selanjutnya, Ellie dan keluarganya berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil mereka. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Otis buang air kecil, sementara Hugh mencoba menghibur putranya. Tiba-tiba, dia mendengar Ellie berteriak dan berlari ke arahnya. Dia kemudian melihat seorang pria tampak menodongkan senjata dan meminta kunci mobil pada Hugh. Hugh pun memberikan kunci mobilnya untuk menyelamatkan keluarganya dari perampok itu. Namun sesaat sebelum Hugh memberikan kuncinya, Glenn datang dan langsung menembak perampok itu di kakinya, membuat perampok itu jatuh dan menyerah. Glenn kemudian mengambil senjata perampok itu dan pergi meninggalkannya untuk dibunuh oleh makhluk Vess. Namun sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka kemudian menemukan kemacetan lalu lintas yang sudah memblokir semua jalan raya antar negara bagian. Glenn pun kemudian mengusulkan solusi alternatif dan mereka pun keluar dari jalur. Dan saat mereka mengemudi melewati pedesaan, Glenn tiba-tiba menemukan kawanan rusa yang melarikan diri. Dia dengan cepat membelokkan mobilnya untuk menghindari tabrakan, tetapi malah membuatnya jatuh terperosok. Ellie segera pergi untuk memeriksanya dan menemukan Glenn masih hidup. Sayangnya, dia terjebak di dalam mobil. Hugh dan keluarganya pun mencoba segalanya untuk menyelamatkan Glenn, tetapi mereka tidak berhasil. Glenn pun akhirnya menyadari bahwa dia akan kehabisan darah dan dia pun meminta Hugh untuk menyerahkan senjatanya dan pergi saja bersama keluarganya. Merasa dilema, Hugh tidak ingin meninggalkan sahabatnya sendiri, tetapi demi keluarganya, dia pun akhirnya pergi. Sayangnya, saat keluarganya akan pergi, Otis merasakan sesuatu dan mulai menggonggong berulang kali.
Hal ini menarik perhatian Phelps dan makhluk-makhluk itu pun langsung menyerang kendaraan Hugh. Glenn yang masih terperangkap di dalam mobil mulai menembakkan senjatanya untuk memancing makhluk-makhluk itu ke arahnya. Dia pun berhasil menarik perhatian mereka dan membuat keluarga Hugh berhasil kabur, meskipun dia harus terbunuh dalam prosesnya. Di sisi lain, karena Otis terus menggonggong, Hugh pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan anjing itu keluar dari mobilnya. Ellie kemudian menyadari bahwa mereka tidak dapat berpergian dengan mobil mereka karena kemungkinan bisa menarik perhatian Vess. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan mobil dan membakarnya untuk mengalihkan perhatian para Vess. Mereka semua berjalan kaki untuk mencari tempat berlindung. Menjelang sore, keluarga tersebut menemukan sebuah rumah terpencil yang dikelilingi pagar tinggi dan gerbang yang terkunci. Saat mereka mencoba masuk, gerbang itu mengeluarkan suara dan menarik perhatian Vess. Pemilik rumah keluar dengan senjata. Dia mengancam Hugh dan keluarganya untuk pergi, tetapi Vess segera mengerumuninya dan mencapik-capiknya. Hugh melihat sekeliling rumah untuk mencari jalan keluar alternatif dan menemukan terowongan pembuangan yang mengarah ke dalam komplek. Dia kemudian menjelajahi kawasan itu terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Lalu setelah mendapat sinyal hijau dari Hugh, Ellie dan yang lainnya memasuki terowongan, tetapi di dalamnya Jed menemukan seekor ular derik, yang mana membuatnya menjerit dan menarik perhatian para Vess yang kemudian malah membunuh ular itu. Mereka juga berhasil menggigit kaki Kelly. Dengan penuh kepanikan, Hugh pun dengan cepat menyalakan mesin pemotong kayu untuk mengalihkan perhatian para Vess dan mencabik-cabiknya sendiri sampai mati. Setelah itu, Hugh dan keluarganya akhirnya bisa masuk ke dalam rumah dan membersihkan luka pada kaki Kelly. Adegan selanjutnya beralih saat di tengah semua kekacauan dan keputusasaan, sebuah aliran sesat sedang bangkit dan mencari anggota baru. Mereka tak segan untuk membunuh orang yang tak beriman dan tak mau bergabung menjadi anggotanya. Keesokan harinya, Lynn kembali memeriksa luka pada Kelly dan mengetahui bahwa luka itu sudah terinfeksi. Menyadari bahwa luka akan terus menyebar tanpa antibiotik, Hugh pun kemudian pergi mencari toko medis dengan Ellie. Setelah berjalan diam-diam selama 1 jam, mereka akhirnya menemukan kota yang sepi dan langsung saja mencari toko obat. Mereka pun menemukannya, tetapi toko tersebut sangatlah gelap, sepi dan berbau daging busuk. Saat Hugh mengumpulkan obatnya, Ellie secara tak sengaja melihat telur Vess tumbuh di dalam mayat manusia yang tergeletak di sekitar toko. Hal ini membuatnya kaget dan membuat kebisingan, yang mana menyebabkan para Vess datang. Untungnya, Hugh memiliki sebuah rencana. Dia diam-diam menyalakan api dan mengaktifkan alarm kebakaran. Kebisingan dari alarm kebakaran dan alat penyiram air mengalihkan perhatian para Vess, dan hal ini dimanfaatkan Hugh dan Ellie untuk melarikan diri. Namun, saat di luar, mereka didekati oleh seorang pendeta yang sepertinya telah memotong lidahnya. Ternyata, dia adalah pemimpin sekte yang berkeliling merekrut orang dan membunuh orang yang tidak beriman. Pendeta itu meminta mereka untuk bergabung dengan kawanannya, tetapi Hugh menolaknya dan pergi. Mereka pun berhasil pulang dengan selamat dan membawa antibiotik untuk mengobati luka Kelly agar segera pulih. Keesokan harinya, Ellie mendekati Hugh dan memberitahunya bahwa dia menonton berita di malam hari, yang menyatakan bahwa Vess tidak tahan dengan cuaca dingin yang intens. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang di kawasan Grey, sebuah daerah di kutub, tidak terkena serangan Vess, yang mana hal itu bagus untuk mereka jadikan tempat atau tujuan mereka selanjutnya. Selanjutnya, di hari itu, pendeta dan anggota kultusnya muncul di tempat Hugh. Dia kembali meminta Hugh untuk bergabung dengan kelompok mereka, tetapi sekali lagi Hugh menolaknya. Saat Hugh ingin kembali ke dalam rumah, sang pendeta menghentikannya dan menulis catatan menyeramkan untuknya, mengatakan bahwa gadis itu sedang subur. Hugh melihat mereka dari atas ke bawah dan kembali ke dalam. Tetapi dia malah kembali dengan senapan. Pendeta dan anggotanya tidak gentar karena mereka tahu Hugh tidak akan menembak mereka, yang mana hal itu akan menimbulkan suara yang keras dan membahayakan keluarganya. Meskipun demikian, Hugh nekat melepas pengaman senapannya dan membuat pendeta dan anggotanya pergi. Sore harinya, Ellie mendapat pesan dari Rob. Dia mengatakan bahwa dia sedang menuju ke utara untuk mendapatkan perlindungan, karena di situ adalah tempat di mana orang bisa aman dari Vess. Namun sebelum Ellie menanyakan lebih tentang hal itu, dia kembali kehilangan sinyal ponselnya. Pada tengah malam, Hugh dan Kelly terbangun karena suara yang datang dari luar. Dia mengambil senapannya dan memeriksa pintu, sementara Kelly membangunkan Lynn dan Jude. Hugh tidak dapat melihat siapapun di pintu.
Namun ketika Jude memeriksa pintu, dia melihat seorang gadis kecil seusianya sedang berdiri di luar. Gadis itu terlihat ketakutan sehingga Kelly memutuskan untuk mengizinkannya masuk. Keluarga Hugh memberinya selimut hangat dan menanyakan bagaimana dia bisa sampai di sini. Tetapi gadis kecil itu tidak menjawab. Kelly melihat beberapa bekas luka di rahang gadis itu dan Hugh memeriksa mulutnya. Dan ternyata gadis itu tidak memiliki lidah, yang mana berarti dia adalah anggota sang pendeta dan kemungkinan besar sengaja dikirim oleh mereka. Hal ini pun membuat Hugh memeriksa pinggang gadis itu dan kemudian menyadari bahwa dia diikat dengan beberapa ponsel. Di tempat lain, Ellie terbangun di kamarnya dan melihat ada telepon yang ditempel dengan salib di jendelanya. Alarm ponsel pun tiba-tiba berbunyi dan menarik perhatian para Phelps, membuat Ellie sangat ketakutan. Kembali ke Hugh yang juga mulai panik saat ponsel yang diikat di gadis kecil itu mulai berbunyi, membuat Hugh dan keluarganya buru-buru untuk melepasnya. Hugh kemudian membuang ponsel itu ke dalam air, sementara Ellie berlari ke ruang tamu. Di saat bersamaan, para Phelps mulai berdatangan dan memecahkan jendela rumah. Hugh dan Jude berusaha mencegah Phelps untuk masuk, sementara Ellie dan yang lainnya pergi ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Sayangnya, anggota sekte bertopeng telah menunggu Ellie dan mereka menangkapnya dari ruang bawah tanah. Kelly berusaha untuk menyerang para pria, tetapi mereka menendangnya ke dinding dan menjatuhkannya. Para pria kemudian membawa Ellie keluar dan gadis kecil itu bersama mereka. Di sisi lain, Lynn mengikuti mereka hingga keluar rumah. Dia pun berhasil menangkap 2 dari 3 pria itu dan memberikan isyarat kepada Ellie untuk melarikan diri. Gadis itu menurut dan begitu berlari agak jauh, Lynn yang masih menahan anggota kultus mulai berteriak dengan sekuat tenaga. Hal ini tentunya membuat para Phelps mengampirinya dan mereka dengan mudahnya langsung saja mencabik-cabik ketiga manusia itu. Di saat para Phelps sedang sibuk dengan mangsanya, Hugh dan keluarganya pun keluar dari dalam rumah dan menyaksikan para Phelps sedang memangsa korban dengan penuh kengerian. Dan di saat itu pula si pendeta muncul dan kembali menculik Ellie. Dia bahkan mengejek Hugh agar tetap diam. Namun, memanfaatkan hujan, Hugh, Kelly, dan Jude diam-diam mengikuti mereka dan melancarkan serangan mendadak. Hugh dengan penuh amarah mencekik memimpin kultus dengan senapan, tetapi sang pendeta menikamnya dengan pisau tepat di pinggang Hugh. Tak mau menyerah, Hugh kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dan bangkit kembali, sampai pada akhirnya menjatuhkan pemimpin kultus itu. Di saat bersamaan, Kelly mengeluarkan para tahanan anggota kultus lainnya. Dia kemudian membantu suaminya dengan mengambil pisau dari pinggangnya. Tiba-tiba saja sang pendeta kembali terbangun dan menyerang Hugh. Untungnya, Hugh berhasil kembali mengalahkan sang pendeta dan mengajarnya dengan senapan sampai mati. Selanjutnya, Hugh dan keluarganya kembali ke rumah sementara gadis tanpa lidah itu pergi bersama ibunya. Film berlanjut ke beberapa minggu kemudian saat dimana Hugh dan keluarganya terlihat berjalan-jalan di suatu tempat. Mereka akhirnya tiba di tempat yang aman yang disebut dengan perlindungan. Kita kemudian melihat Ellie dan Rob sedang berburu Vess di hutan. Film pun beralih saat Ellie bertanya-tanya apakah Vess akan beradaptasi dengan cuaca dingin dan apakah manusia akan beradaptasi dengan kehidupan yang sunyi seperti yang dia lakukan saat dirinya kehilangan pendengarannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.